Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bebas Jam Kerja. Saya Bella Mandraguna akan mendampingi Anda dalam kursus atau kelas membuat kontrak bisnis tanpa konsultan hukum. Seperti kita tahu, bisnis merupakan sebuah kegiatan yang mulia. Di dalamnya ada kegiatan yang memutar roda perekonomian, kemudian banyak berjejaring dengan orang lain, serta yang paling penting adalah menciptakan lapangan kerja. Kemandirian merupakan sesuatu yang dimiliki oleh para pebisnis. Bisnis akan selalu mempertemukan orang tentunya, karena bisnis akan berhadapan dengan partner-partner bisnis seperti misalnya distributor, kemudian agen, customer, supplier, dan lain sebagainya. Teman-teman para pebisnis, UMKM, dan entrepreneur pemula pasti ingin bisnisnya berkembang, kemudian menuju ke tahap selanjutnya sehingga bisa menjadi kebanggaan keluarga, kebanggaan bangsa, dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang begitu luas bagi masyarakat. Tentu saja hal ini membutuhkan teknis yang tepat. Salah satunya adalah membuat kontrak bisnis. Kenapa hal ini bisa sangat penting? Karena dengan kontrak bisnis, kita bisa mengembangkan bisnis-bisnis kita dengan partner-partner kita. Selain dapat mengembangkan bisnis kita, yang paling penting adalah tentu saja dalam melindungi bisnis kita. Kenapa hal itu sangat penting? Mengembangkan bisnis, kemudian melindungi bisnis. Untuk mengembangkan bisnis, seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya bahwa pebisnis pasti akan bertemu dengan banyak orang, banyak klien, banyak partner bisnis, banyak hal-hal yang dinegosiasikan, banyak hal-hal yang menjadi harapan-harapan di masa mendatang. Tentu hal itu tidak bisa dibicarakan secara lisan. Hal itu harus dilakukan dengan hal-hal yang mempunyai hak dan kewajiban, hitam di atas putih tentunya. Dan selain itu, karena kontrak bisnis itu ada hitam di atas putih, sehingga kita bisa melihat hak dan kewajiban para pihak yang ada di dalamnya. Kita bisa memenuhi kewajiban kita, dan kita juga bisa meminta hak kita dalam kontrak bisnis tersebut. Bagaimana jika perjanjian atau kontrak itu dilakukan secara lisan? Tentu saja bisa saja, tapi siap-siap misalnya Anda berbisnis, siap-siap dengan konsekuensinya tentunya. Karena apa? Karena perjanjian secara lisan itu tentu tidak bisa ditagih, tentu tidak bisa dimintakan pertanggungjawabannya. Kenapa? Karena setiap orang bisa lupa, setiap partner bisa berkelit atas dasar saya tidak pernah melakukan hal itu, saya tidak pernah berbicara tentang hal itu. Oleh karena itu, hitam di atas putih menjadi penting. Karena apa? Karena kita sebagai pebisnis bisa memberikan bukti-bukti kepada partner kita bahwa partner kita memiliki kewajiban seperti ini, dan kita juga kepada partner kita memiliki kewajiban seperti ini dalam kontrak tersebut. Dalam modul pengantar ini, kontrak bisnis tentu dalam pembuatannya memiliki teknis-teknis tersendiri. Saya ingin mengantarkan Anda untuk bisa membuat kontrak bisnis tanpa harus bersusah payah masuk fakultas hukum, terus kemudian belajar 1 semester penuh, ada ujiannya, belajar tentang sejarahnya, sejarah kontrak bisnis, teori-teori kontrak bisnis, praktek kontrak bisnis, dan lain sebagainya. Jadi di kelas ini saya akan mencoba merangkum semua materi-materi tersebut dalam sebuah kursus yang padat, dan insya Allah hal ini bisa mudah ditangkap oleh para UMKM dan entrepreneur pemula yang berniat untuk mengembangkan bisnisnya dan melindungi bisnisnya. Jadi tenang saja, di sini kita akan belajar yang pokok-pokok saja, tidak akan ribet-ribet. Tujuannya bisa membuat kontrak bisnis tanpa Anda perlu konsultan hukum. Hal yang paling utama kita harus mengetahui dulu sebenarnya apa kontrak itu sebenarnya. Dalam prakteknya memang secara teori ada yang membedakan perjanjian, kontrak itu ada yang membedakan. Cuman pengertiannya ya maksudnya. Cuman dalam tataran praktek, kontrak diartikan sebagai perjanjian yang dibuat secara tertulis. Perjanjian tertulis itu biasa disebut sebagai akta, gitu kan. Jadi secara praktis dalam tataran praktek, istilah kontrak, perjanjian, dan akta itu adalah sama pada prinsipnya, yaitu kontrak secara tertulis. Seperti itu ya dalam praktek. Ini kita biar mudah saja, biar mudah memahaminya ya. Karena kan kita sebagai pebisnis memerlukan hal-hal yang teknis, cepat, skillful, dan bisa dilakukan tanpa bantuan konsultan hukum yang memang umumnya cukup lumayan gitu biayanya. Jadi intinya kontrak bisnis merupakan perjanjian tertulis yang diadakan oleh para pihak, kita sebagai pebisnis, terus kemudian partner kita, bisa distributor, supplier, konsumen, customer, terus kemudian bisa agen, terus kemudian bisa investor bahkan ya. Perjanjian tertulis yang diadakan oleh para pihak untuk menimbulkan perikatan gitu. Perikatan itu apa sih perikatan itu? Yaitu hak dan kewajiban tentunya dalam dunia usaha dan bisnis. Hak dan kewajiban apa? Ya hak dan kewajiban yang tertuang dalam kontrak. Jadi
Jadi kontraknya tentang apa? Misalnya tentang jual beli. Tentu di situ ada penyerahan barang dan kemudian ada penyerahan uang dari para pihak. Jadi intinya kontrak itu adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis ya. Nah, fungsi kontrak sendiri itu ada beberapa hal ya. Yang pertama, jadi alat bukti adanya hubungan hukum. Artinya kita telah berkomitmen dengan orang lain, dengan partner kita yang menjadikan adanya hak dan kewajiban tadi gitu ya. Adanya perjanjian antara kita dengan partner bisnis kita. Kemudian sarana penyelesaian konflik tentunya ya. Karena kan penyelesaian konflik harus kita renungkan dengan baik ya, mana yang paling baik untuk menyelesaikan hal-hal yang mungkin nanti menjadi sengketa dalam bisnis kita. Tentunya kan kita dalam berbisnis itu tidak mencari musuh kan, kita mencari teman, mencari jejaring yang baik untuk mengembangkan bisnis kita. Ya intinya kita berteman dengan baik, berjejaring dengan baik untuk mengembangkan bisnis, terus kemudian misalnya ada masalah di tengah-tengah, masa menjadi konflik dan menjadi musuh. Itu kan tidak kita harapkan ya. Jadi intinya kontrak ini menjadi sarana penyelesaian konflik yang baik gitu kan, karena di dalamnya ada hal-hal yang bisa kita bicarakan lagi. Terus kontrak itu adalah intinya untuk mengakomodasi para pihak, keinginan para pihak gitu. Misalnya Anda sebagai pebisnis menginginkan seperti apa dari partner bisnis Anda, atau dari customer Anda, atau dari agen, distributor, supplier Anda, seperti apa yang Anda inginkan. Dan partner bisnis Anda pun pasti menginginkan sesuatu dari Anda. Hal-hal apa saja yang partner bisnis Anda inginkan kepada Anda gitu, seperti itu. Jadi di situ ada kesesuaian saling keinginan dari para pihak tersebut gitu. Nah, kelas ini nantinya akan membicarakan beberapa tema. Tentunya untuk modul pertama ini sekedar pengantar ya, pengantar agar Anda mulai pemanasan tentang apa sih kontrak bisnis itu gitu kan. Jadi lebih cepat Anda mengetahui tentang kontrak bisnis, Anda mempunyai fondasi untuk mengetahui hal-hal yang lainnya gitu. Nanti kita akan berbicara tentang hal-hal yang akan saya sebutkan ini di modul-modul selanjutnya. Untuk modul kedua kita akan berbicara tentang syarat-syarat kontrak bisnis. Terus kemudian di modul ketiga kita akan berbicara tentang asas-asasnya, asas-asas kontrak bisnis. Kemudian dilanjutkan dengan bentuk-bentuk kontrak bisnis. Kemudian kita akan berbicara tentang tahapan pembuatan atau penyusunan kontrak bisnis. Karena kontrak bisnis itu kan tidak langsung serta-merta ditandatangani gitu kan, ada hal-hal yang menjadi pondasi atau step-stepnya seperti apa. Kemudian di modul selanjutnya kita akan berbicara tentang anatomi kontrak bisnis. Jadi kalau misalnya kita menggoogle ya, memang Anda juga kalau misalnya mau membuat kontrak bisnis secara gampang gitu ya, secara gak mau ribet gitu, Anda tinggal Google misalnya, ada contohnya template-nya, tinggal Anda masukkan ganti nama aja, terus kemudian ganti alamat seperti itu, udah selesai. Tapi memang simpelnya bisa seperti itu. Tapi itu bisa jadi tidak sesuai dengan kondisi bisnis yang Anda jalankan gitu kan. Jadi jangan asal melihat googling aja gitu tanpa Anda tahu dasarnya, tanpa Anda tahu keinginan Anda dan keinginan partner bisnis Anda. Jadi penting kita akan mengetahui anatomi kontrak bisnis. Kemudian dilanjutkan dengan prakteknya, praktek pembuatan dan penyusunan kontrak bisnis. Jadi setelah kita tahu anatomi kontrak bisnis, kita praktekkan bagaimana membuat anatomi tersebut, misalnya membuat judul seperti apa, kita praktekkan sedikit-sedikit ya, seperti itu. Terus kemudian pada dasarnya setelah itu, setelah praktek pembuatan penyusunan kontrak bisnis, ini adalah modul yang utama ya. Tapi ada modul, saya menganggapnya ini adalah modul bonus lah ya. Jadi ada klausula-klausula penting dalam kontrak bisnis, kemudian penyelesaian sengketa kontrak bisnis seperti itu. Sebagai pengantar, ini saja yang saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan kita akan bertemu lagi di modul selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.